Selamat tengah hari dan selamat bertemu kembali di dalam 40 hari doa dan puasa pada tengah hari ini. Kami amat teruja dan sangat berbangga di dalam Kristus setiap kali bertemu Anda di dalam ruangan yang cukup istimewa ini. Kini kita berada di hari yang ke-20 dan syabas di atas kesetiaan kita di dalam doa dan puasa ini. Saudara dan saudari, negara kita masih lagi bergelut dalam menstabilkan kerajaan dan di dalam memerangi virus COVID-19. Sedangkan di seluruh dunia terdapat kebimbangan terhadap penularan varian-varian yang baru. Marilah kita bertindak balas terhadap semua keadaan ini dengan berseru kepada Tuhan. Dengan ini, mari kita berdiri bersama-sama dan mari kita memulakan pertemuan doa kita dengan menaikkan puji-pujian kepada Allah kita. Haleluya. Haleluya, mari kita semua berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, berikan kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Ku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setiakan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaanku
dalam-Mu. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setiakan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Ku mau setiakan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudari dijemput duduk, tiba masanya untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil daripada Yosua pasal 4 ayat 21 hingga 22 untuk kita semua. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian: apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini: Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Saudara-saudari, tengah hari ini saya akan menyampaikan kepada Anda sebuah renungan yang bertemakan Ingat Salib Kristus. Bab awal kitab Yosua ini adalah penuh dengan peristiwa mujizat Tuhan yang bekerja di kalangan umatnya. Dia membelah sungai Yordan, dia meruntuhkan tembok Yeriko, dan dia memberikan Israel kemenangan atas orang Kanaan. Tuhan berperang dengan luar biasa untuk Israel. Bahkan matahari berdiri diam untuk menyaksikannya. Yosua sendiri kuat dan berani dalam pertempuran. 31 raja Kanaan dikalahkan oleh bangsa hamba yang mengembara. Namun dalam seru perang dan perayaan kemenangan, kita juga melihat dinamik lain sedang terjadi. Satu perkara di mana orang Israel dipanggil untuk mengingati masa lalu di tengah-tengah semua penaklukan yang perlu dilakukan. Kita melihat 12 batu peringatan didirikan di sungai Yordan. Kita melihat generasi baru disunat, tanda identiti perjanjian mereka sebagai umat Tuhan. Kita melihat Paskah dirayakan, peringatan bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Kita melihat seluruh bangsa berdiri di gunung yang berlawanan, Ebal dan Gerizim. Mereka membaca kata-kata Musa. Kita melihat Yosua membaca seluruh kitab Taurat kepada orang Israel. Peringatan, monumen, tanda perjanjian, perayaan, pelafazan, bacaan, alat bantu ingat yang melibatkan semua dari mereka. Kenangan kita sendiri membentuk sebahagian besar daripada diri kita yang kita pilih untuk diingati dan yang kita lupakan. Semasa kita bergerak maju, semoga kita selalu ingat salib Kristus. Raihkannya, akui itu, ambil bahagian darinya, kembali kepadanya, renungkan itu, percaya itu, dan bergantung sepenuhnya padanya.
Firman Tuhan mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Saudara dan saudari, mari kita kekal memusatkan perhatian kita kepada salib Kristus, dan mari kita berdoa untuk beberapa perkara seperti berikut. Yang pertama, mari kita berdoa agar kita memupuk kebiasaan yang terus-menerus untuk mengingati kebesaran dan perbuatan Tuhan yang luar biasa, baik secara pribadi maupun bersama sebagai gereja, keluarga atau individu, sehingga iman kita dapat dikuatkan setiap kali kita mengingatinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur di atas segala kemurahan serta belas kasihan-Mu kepada kami di setiap musim kehidupan kami. Terutama sekali kami bersyukur di atas firman-Mu yang menyegarkan kami sekali lagi, agar selalu mengingat salib Kristus. Kami sadar bahwa tanpa salib-Mu kami tidak memiliki akses untuk bersekutu dengan Bapa. Ampunilah kami, ya Tuhan, bila mana kami mulai terbuai oleh kesenangan dunia, sehingga pandangan dan ingatan kami terhadap salib-Mu mulai kabur. Berilah kami kekuatan, ya Tuhan, untuk dapat memupuk gaya hidup yang selalu mengingati kebesaran dan perbuatan Tuhan yang luar biasa melalui salib Kristus secara berterusan, baik secara pribadi, dalam hal bergereja, keluarga maupun secara individu, sehingga iman kami dapat dikuatkan setiap kali kami mengingat semarak keagungan-Mu yang terpancar melalui salib Kristus. Di dalam nama Yesus, amin. Yang kedua, kita doakan warga pendidik dan para pelajar agar menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam sektor pendidikan. Berdoa untuk semua guru agar mereka mempunyai kebijaksanaan, kemahiran dan teknik untuk menjadikan pembelajaran maya mereka lebih hidup dan interaktif, agar menarik minat pelajar untuk belajar. Mari kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur di atas kebaikan-Mu sehingga program-program pendidikan di negara ini dapat dijalankan secara berterusan walaupun di dalam norma baharu. Demi kemurahan-Mu, ya Tuhan, tolonglah warga pendidik dan para pelajar di seluruh negara agar dengan mudahnya dapat menyesuaikan diri mereka dengan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam sektor pendidikan Malaysia pada masa kini. Kami berdoa untuk semua pejabat-pejabat pendidikan daerah, pihak sekolah, dan secara khususnya kepada para guru, agar dengan anugerah-Mu mereka dikaruniakan kebijaksanaan, kemahiran, dan teknik pengajaran yang relevan dengan keadaan semasa, demi untuk menjadikan pembelajaran secara maya lebih hidup dan interaktif, agar menarik minat para pelajar untuk belajar. Kami berdoa bagi semua ibu bapa agar tetap cekal dan bersemangat dalam membimbing anak-anak mereka sepanjang pembelajaran di dalam rumah masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya, yang ketiga, mari kita doakan kumpulan murid yang tinggal di rumah panjang yang dibina di sepanjang Sungai Baram di Sarawak, agar mereka dapat menjalani kehidupan dalam Kristus Yesus. Berdoa agar mereka yang telah menerima Kristus supaya dimuridkan dalam firman Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk kumpulan murid yang tinggal di rumah panjang di sepanjang Sungai Baram di Sarawak, agar Roh Kudus melawat dan memenuhi seluruh kumpulan atau suku murid, agar mereka dimampukan untuk menjalani kehidupan dalam Kristus Yesus, sehingga mereka memancarkan kesaksian hidup yang memuliakan nama-Mu bagi suku-suku tetangga
di sekitar mereka. Dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami berdoa agar semakin ramai utusan-Mu yang terpanggil untuk melayani kumpulan ini, sehingga seluruh kumpulan murid mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Dengan belas kasihan-Mu, lengkapilah gereja-Mu dengan segala karunia rohani dan perancangan pelayanan yang bersistematik, agar mereka yang telah menerima Kristus dapat dimuridkan di dalam firman Tuhan, sehingga kumpulan murid menghasilkan buah yang baik dan benar bagi Kristus. Di dalam nama Yesus, amin. Yang keempat, mari kita bersyukur kepada Tuhan di atas perlantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Mohon kepada Tuhan kebijaksanaan dalam mengurus dan mentadbir negara ini dengan cemerlang. Berdoa juga untuk hikmat dalam menyusun jemaat menteri, agar menteri-menteri akan diletakkan di dalam kementerian yang betul, sehingga usaha pemulihan dan usaha mensejahterakan Malaysia dapat dijayakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu di atas perlantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Kiranya Tuhan memelihara dan melindungi hamba-Mu ini semasa dia menjalankan tugas-tugasnya sebagai Perdana Menteri. Hadirkanlah ya Tuhan kepadanya penasihat-penasihat yang benar dan bijaksana, dan jauhkan darinya penasihat-penasihat yang penuh dengan dusta. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, anugerahkanlah kebijaksanaan kepada Perdana Menteri kami untuk mengurus dan mentadbir negara ini dengan cemerlang. Anugerahkanlah juga ya Tuhan kepadanya hikmat dalam menyusun jemaah menteri yang baru, sehingga beliau dikelilingi oleh menteri-menteri yang ingin berjuang bersama untuk memulihkan negara dan untuk mensejahterakan rakyat. Dengan pertolongan-Mu Perdana Menteri kami, kiranya dikaruniakan kemampuan untuk menempatkan menteri-menteri di dalam kementerian yang tepat, sehingga kementerian-kementerian dapat berfungsi dengan betul, agar usaha pemulihan, penstabilan dan kesejahteraan Malaysia dapat dijayakan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan kerana program immunity kebangsaan sedang giat dijalankan di seluruh negara. Kiranya Tuhan memberkati program ini agar menjadi alat kemenangan dalam kami memerangi COVID-19 di negara ini. Dengan pertolongan-Mu Tuhan, lindungilah negara ini daripada varian-varian yang baru dan juga daripada sebarang malapetaka yang lain. Tuhan, kuatkanlah dan peliharalah semua frontliners kami di dalam mendapani pandemik COVID-19 di seluruh negara. Kami berdoa untuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO agar menjadi alat Tuhan untuk mencegah penularan varian-varian baru dan dapat menyediakan kaedah-kaedah yang berkesan untuk membasmi virus COVID-19 di peringkat global. Di dalam nama Yesus, amin. Yang kelima, kita terus berdoa untuk Diosis Anglikan Sabah, khususnya untuk konferensi doa Diosis Bahasa Malaysia secara maya, yang akan dibuat pada 5 hingga 6 November 2021 di All Saints Cathedral. Berdoa untuk semua pengkhotbah dan penceramah, yaitu Archbishop Datuk Melta Jekitais, Dean Musa Ambai, Kenan Kenneth Tien, Reverend Samuel Sampeh dan Pastor Florence Matthew, agar mereka menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan seruan pengharapan 333 itu. Berdoa untuk semua peserta agar dapat mendengar seruan pengharapan dan berdampak di dalam pelayanan gereja setempat. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa sekali lagi untuk Diosis Anglikan Sabah, khususnya untuk konferensi doa Diosis Bahasa Malaysia yang diadakan secara maya, yang akan diadakan pada 5 hingga 6 November
2021 di All Saints Cathedral. Kami berdoa dan menyerahkan di dalam kasih karunia-Mu semua pengkhotbah dan penceramah konferensi ini, yaitu Archbishop Dato Melta Jikitais selaku pengkhotbah, dan di Nusa Ambai, Kenan Kenneth, Reverend Samuel, dan juga Pastor Florence sebagai penceramah sisi, agar mereka menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan seruan pengharapan dari Tuhan kepada semua umat-Mu di seluruh negeri Sabah, bahkan di seluruh dunia, sehingga ramai jiwa yang berputus asa akan diberikan pengharapan yang baru. Dengan kerendahan hati kami berdoa mohon kepadamu untuk semua para peserta konferensi ini, agar dapat mendengar seruan pengharapan 333 itu dan menjadi pendoa yang aktif dan efektif di dalam keluarga dan di dalam pelayanan gereja setempat. Di dalam nama Yesus, amin. Selanjutnya, yang keenam dan yang terakhir, kita berdoa untuk jemaat dan pelayanan di seluruh paroki Saint Andrew agar terus bertumbuh di dalam norma baharu ini. Berdoa untuk keluarga kita agar kekal dalam perlindungan Tuhan, sihat dan ceria. Berdoa untuk mereka yang sakit atau berduka agar menerima kesembuhan dan penghiburan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua umat-Mu di paroki Saint Andrew Baluran ini, dari kanak-kanak sehinggalah kepada orang-orang dewasa. Kiranya di dalam pertolongan-Mu kami akan tetap bertumbuh di dalam ibadah dan kesaksian melalui kebaktian mingguan, kelompok sel, dan di dalam kehidupan sehari-harian, sehingga seluruh umat-Mu di paroki ini menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam kemurahan-Mu, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi semua pelayanan yang dijalankan setiap minggu di seluruh paroki Saint Andrew, agar terus bertumbuh dan ramai jiwa yang akan dihiburkan, dikuatkan dan dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus memelihara dan menyertai umat. Kami bersyukur ya Tuhan karena keluarga kami selalu berada di fikiran dan di dalam hati-Mu, sehingga keluarga kami kekal berada di dalam perlindungan Tuhan sebagai jaminan bagi sebuah kehidupan keluarga yang sehat dan ceria dalam kami menjalani aktivitas seharian. Kiranya cahaya wajah-Mu menyinari kami di waktu malam, dan awan kemuliaan-Mu memayungi serta menyelubungi kami di waktu siang. Kepadamu kami menadah tangan memohon kasih karunia daripada-Mu bagi saudara dan saudari kami yang sakit atau berduka pada saat ini, di mana jua mereka berada. Mohon anugerah kesembuhan dan penghiburan dari-Mu diberikan kepada mereka, sehingga pekerjaan Allah dinyatakan melalui anugerah kesembuhan dan penghiburan itu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudari, mari kita terus menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena
pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Juru Selamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ucapan berkat, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, kita bertemu lagi pada hari esok di dalam ruangan yang sama dan pada jam yang sama. Tuhan memberkati.